Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ya pembelajaran kita mengenai komputer dan jaringan dasar. Nah, sekarang kita sudah masuk nih, namanya ke BIOS gitu ya. Nah, BIOS itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau kepanjangannya, BIOS itu kepanjangannya Basic Input Output System. Ya, jadi basic. Sorry. Ya, ini kepanjangannya gitu. Kita lihat telaah dari pertama, basic ya. Kalau dengar kata-kata basic, basicnya berarti dasar gitu loh ya. Terus input, kita udah belajar mengenai perangkat input dan perangkat output. Ingat ya, perangkat input apa dan perangkat output apa. Perangkat input berarti yang dimasukkan ke dalam komputer, bahan-bahan yang mau diproses nih. Perangkat output, hasil pemrosesannya. Sistem, nah sistem itu apa? Ya rangkaian gitu loh ya, sistem gitu. Jadi BIOS ini basic input output system. Jadi basicnya, awalan dari semua sistem dari kita nih. Jadi saya bisa ngerekam di komputer, saya bisa kamu bisa nyalain musik, kamu bisa nyalain misalnya buka aplikasi inilah, bisa mengetik semuanya, bisa mouse-nya bisa berfungsi, semuanya yang ngatur ya basic sistem ini gitu. Jadi semuanya yang ngatur ya ini BIOS gitu loh ya. Idenya seperti itu. Nah, BIOS ini sebenarnya kita belajar BIOS nanti akan ada kaitannya dengan yang namanya booting. Booting. Gitu, booting. Nah, booting itu sebenarnya apa sih gitu? Nah, booting sendiri nanti ada kaitannya dengan kalian sebenarnya udah belajar mengenai booting ya. Booting, coba ingat-ingat booting. Yo, iya kaitannya dengan POS atau Power On Self Test. Jadi pada saat pertama kali ini komputer dinyalakan, misalnya ini komputer pertama kali dinyalakan gitu ya, itu dia larinya ke booting nih. Nah, jadi dia booting itu ibaratnya apa ya? Nanti hubungannya dengan sistem operasi. Nah, sistem operasi itu ibarat kita pakai pakaian lah ya. Pakaian apa sih, seragam yang dipakai tuh apa gitu. Sistem operasi yang atau booting atau sistem operasi itu kita sistem operasi lah ya. Sistem operasi gitu. Aduh, kok jadi. Nah, sistem operasi yang kita gunakan itu berawal dari bootingnya dulu nih gitu. Kita mau pakai booting yang mana gitu kan, sistem operasinya yang mana ya tergantung dari booting yang digunakan gitu. Jadi nanti pengaruhnya, nah sistem operasi yang kita gunakan nanti juga dikendalikan oleh ya dari BIOS ini gitu. Makanya ini sebenarnya sesuatu yang tersistem ya, maksudnya muter-muter gitu, maksudnya teman-teman nggak bingung. Jadi pertama kali komputer dinyalakan namanya booting. Oke, nah booting itu nanti menentukan nih sistem operasi yang mau digunakan. Berarti pakaiannya lah kita sistem operasi itu apa ya? Sistemnya, pengoperasian komputer itu mau kayak gimana ya, sesuai dengan sistem operasi. Kalau beda-beda sistem operasi, ya beda juga tampilan komputernya, beda sistemnya, beda caranya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar ini pada praktek install ulang atau instalasi sistem operasi. Cara install sistem operasi itu gimana sih? Tapi setelah ini silakan lihat dulu ya, kita nanti lihat apa sih fungsi BIOS dan di dalam BIOS itu apa aja. Kita masuk ke konfigurasi BIOS ya. Setelah ini silakan lanjut. Karena ini nanti ada konfigurasi BIOS, itu fungsinya apa saja, komponennya, isinya tuh BIOS tuh apa aja ya. Ada pengaturan apa sampai nanti ke booting gitu ya. Oke, ini kita sudah masuk ke tampilan konfigurasi untuk BIOS, Basic Input Output System gitu ya. Yang tadi sudah kita bahas. Nah, di BIOS ini kita lihat di sini
ya. Bagian atas ini tuh ada information, informasi, configuration, konfigurasi, security, keamanan, boot, dan seat gitu. Nah, pertama informasi. Di sini apa sih yang ada di informasi itu? Ternyata adanya informasi umum mengenai komputer atau device atau perangkat yang kita gunakan. Misalkan di sini laptopnya produk name-nya Lenovo G400 gitu ya. Kemudian ada nomor board number, UID number, CPU-nya, model apa gitu ya. Kemudian sistem memori atau RAM-nya berapa giga nih? 2048 MB berarti berapa giga? 2 giga ya. Hard disk-nya mereknya tipenya Toshiba, merek lah ya. Terus DVD-nya PLDS DVD W gitu. Jadi ini lebih ke informasi umum mengenai produk atau perangkat yang kita gunakan. Jadi masing-masing ya beda-beda, tergantung komputer atau laptop atau perangkat yang digunakan. Selanjutnya konfigurasi. Nah, ini lebih ke di sini ada sistem time, sistem date. Ini konfigurasinya, misalnya kita bisa mengubah. Nah, sistem time, sistem date-nya ini yang nanti disimpannya di mana nih? Sistem time dan sistem date-nya disimpannya di untuk settingan time dan date itu di CMOS gitu ya. Terus untuk yang lain-lain itu lebih ke perangkat peripheral atau tambahan yang intinya dia aktif gitu. Kalau misalkan enable berarti dia aktif, USB-nya aktif, wireless, SATA, dan lain sebagainya. Tuh, kemudian security atau keamanan, kita bisa men-set password untuk administrator dan hard disk. Tapi kalau misalkan mau set password itu usahakan yang mudah diingat supaya ketika membuka ini configuration BIOS nggak lupa gitu ya. Terus ada boot. Nah, ini yang penting adalah pertama kita lihat ada boot mode, legacy-nya, supportnya legacy, boot priority-nya legacy, USB boot di enable. Maksudnya apa? Berarti kita bisa melakukan booting menggunakan USB gitu. Mungkin tadi kan udah dijelaskan ya mengenai apa booting, dan mungkin nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya lebih ke instalasi ulang sistem operasi. Jadi kalau di sini intinya kayak gini. Ketika USB boot gitu, ketika kita akan melakukan booting kan tampilan pertama pada saat komputer dinyalakan. Jadi kita bisa menentukan nih di konfigurasi BIOS ini kira-kira komputer itu mau dinyalakan menggunakan booting yang mana atau menggunakan boot yang mana gitu. Misalkan kita ada dual boot, satu Windows 10, satu Windows 8. Nah, kita mau yang mana nih gitu kan? Tapi di sini boot device priority atau prioritasnya. Nah, misalkan kita menginstal ulang gitu kan. Kalau misalkan data bootingnya ada di hard disk, ini hard disk, atau di network boot, berarti yang ada data bootingnya itu ditaruh di yang paling atas atau priority gitu lah ya. Nah, kalau di sini misalkan saya mau install ulang menggunakan SanDisk USB, berarti yang ditaruh di paling atas itu ya SanDisk gitu. Jadi misalkan tadi posisinya misalkan di bawah gitu lah ya. Di bawah kita taruh yang paling atas. Nah, gitu. Jadi harus yang paling atas nih. Jadi yang paling atas ini yang nanti akan diakses oleh komputer gitu. Jadi si komputer akan mengenali prioritasnya gitu. Yang paling atas, yang lain-lain nggak bakal diakses gitu. Jadi yang paling atas. Jangan lupa ya kalau misalkan mau install ulang, taruhlah flash disk atau misalkan menggunakan CD-ROM yang kalian gunakan untuk bootingnya itu digunakan paling atas. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya materi instalasi sistem operasi pada komputer. Nah, kemudian misalkan ini udah ditaruh di paling atas, kita exit, kemudian kita save gitu ya, save change gitu, save perubahan, kita exit gitu. Nah, setelah itu baru nanti masuk ke sistem operasi.